ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. Ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur jamaah majelis ba'da zuhur Masjid Darul Muttaqin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan. Subhanallah, tanpa terasa 10 hari pertama telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan ya Allah memohon kepadamu dengan keberkahan baginda Rasulullah, dengan keagungan syahr Ramadan, Engkau menerima segala amal ibadah perbuatan kami lakukan, masuk lintasan-lintasan niat yang baik sepanjang 10 hari pertama, dan Kau jadikan itulah bekal kami kelak menghadapmu ya Allah, dan Engkau memaafkan segala kekurangan, kesalahan, kehilafan, bahkan dosa yang mungkin yang bulan Ramadan ini, atau bermalas-malasannya kami dalam taat, atau bermalas-malasan kami dalam mempertambahkan kedekatan kepadamu. Waf'al kadzalik biwalidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ashabina wa ahbabina ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita dipanjangkan umur oleh Allah, sehat walafiat dalam taat. Bermacam nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sisa hari yang 20 hari atau 19 hari ini ibadah kita semakin meningkat, bukan berkurang, bukan menjadi lemah. Kesibukan kita dengan Allah bertambah, bukan semakin kita disibukkan dengan dunia yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak jaga-jaga, tidak hati-hati ikhwan, sudah seakan-akan menjadi garisan kehidupan kebanyakan kita orang, semakin mendekatkan kepada hari yang paling hebat, paling mulia, kita semakin jauh dari Allah, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Hari-hari yang mana Rasulullah SAW semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, memperbanyak ibadah, lebih panjang duduk iktikaf di masjid, bahkan beliau sampai diistilahkan dengan saddul izar, ya, tidak mendekati istri-istrinya. Beliau bahkan membangun ke aikidu ahlu, membangunkan keluarga beliau untuk lebih banyak qiyamul lailnya, ibadahnya di malam hari, di 10 terakhir terutama. Nah, tapi kenyataan kita subhanallah, kebanyakan kita seakan-akan menjadi adat sebaliknya. Ya, mulai dari hari ini nih, mulai ada penurunan, mulai dari 11, 12, makin tambah repot, semakin nanti sibuk dengan bukber sana, bukber sini. Itulah keadaan kita. Waktu kita yang seharusnya kita tidak sia-siakan, terbuang waktu di jalan. Ini semakin banyak undangan antum nanti. Ya, buku di sana, buku itu tanpa kita rasakan mengikis waktu-waktu yang kita bisa gunakan untuk ibadah. Naam, bukber itu cantik, ada nilai silaturahmi, tapi apakah kita bisa menjadikan bukber benar-benar ibadah? Apa sekadar kumpul kakak kikik makan? Bahkan naudzubillah, kita doakan dengan mereka diberi hidayah oleh Allah. Banyak anak-anak muda mereka bukber di kafe-kafe, mereka puasa buku tapi tidak sholat. Itu yang kita saksikan banyak. Nah, nanti ikhwan, sekarang ini kami ingatkan dari sekarang, ya, semakin dekat lebaran semakin banyak pikiran hati kita mikir ke lebaran. Ngejo ke baju budak, baju bini, makanan, ganti sofa, musikum. Kadang-kadang subhanallah ya ikhwani, apa yang tak terpikir tahu terpikir, tiba-tiba terjengok no atap ni bocor, ngejo ke nyagi tukang nak menagi genteng. No, ni tahu-tahu bangku ni lah sudah harus dicat baru, diganti lagi. Masih bagus terpikir. Iblis syaitan merusak pikiran kita, sehingga kita disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin kita jauh dari ibadah. Kalaupun datang ke masjid untuk solat dalam keadaan capek badan kita, namun muter-muter pasar, ya, nyagi ini nyagi itu, padahal barang tu ada di kuto, tapi kan beda merek dikit, tahan kita ngancap ke ujung sana ke sana, muter sampai ke KM 12 sana. Ya Allah,
habis waktu kita. Nyari makanan sama juga, mesen makanan sini tak baca, mesen makanan sana, muter kita. Yang sudah fokus pikiran kita 10 terakhir terutama udah ngejo ke lebaran. Padahal Rasulullah nyuruh kita perbanyak. Nah ini kami ingatkan dari sekarang untuk diri kami dan kita semua. Apa yang sekiranya bakal kita disibuk ke 10 terakhir, gawe kelas sekarang. Pacak beli baju sekarang, duit lah ada, alhamdulillah, bentuklah, belilah sekarang. Sehingga kita bisa insyaAllah tahun ini 10 terakhir kita lebih indah, lebih baik, lebih taatnya lebih banyak di hadapan Allah dibandingkan tahun-tahun yang sudah lewat. Ya, jangan jadi seakan adat buat kita 10 terakhir ya kita dalam keadaan lalai. Nah, maka di sini juga kami kalau boleh menganjurkan bagi ikhwan yang punya zakat mal, ya apalagi punya karyawan yang ada THR, jangan di ujung lebaran baru rinjuk. Bagilah dari sekarang. Jadi mereka bisa belanja dari sekarang. Ya, sama cak kita pengen konsentrasi ibadah di 10 terakhir. Mereka juga kepengen. Habib ngomong tu benar, Habib ngejo ke baju anak bini dari sekarang, tapi duit belum pegang. Nah, kita yang sudah ada ngapa kita tahan. Ya, enjoylah dari sekarang, insyaallah mereka juga dapat seperti yang kita dapat. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pembahasan seputar puasa begitu banyak sudah kita dengar dari para asatidz, para guru-guru kita di banyak tempat. Dan di sini kami ingin sedikit membahas fokus ke masalah yang cukup penting untuk kita bahas hal ini, bukan hanya kita butuhkan di Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, di antara ibadah di bulan puasa ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antara sunnah Nabi di bulan puasa ini banyak, dan alhamdulillah sebagian sudah kita lakoni. Salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah, memperbanyak baca Al-Quran, ya, bersedekah. Nah, ada yang kecil tapi nilainya besar. Apa itu? Di antaranya di kitab ini sebenarnya, minta maaf kalau lagi majlis jangan berzikir ya. Kalau lagi majlis jangan sambil berzikir, tak dapat dua-duanya kakek. Zikir tak dapat, majlis ilmu tak dapat. Simpan dulu. Berzikir jangan apalagi main HP. Kalau berzikir jangan apalagi main HP. Kamu jangan terbudi sama setan. Sibuk mutu majlis, kamu kawan kamu nanya di mana? Majlis ilmu jalan, kamu sibuk bloguan dengan saling kirim WA. Ya, jadi duduk kita cuma fata morgana duduk hadir kami yang nge-share sana nge-share sini. Ya, sisip kawan tadinya itu sampai ngabu itu siapa keciuman tangannya baik. Kita itu Amiali itu yang mana panjang sih itu bahasa Amiali kamu. Ilmu lewat. Hati-hati. Silent ke dulu, simpenlah dulu HP itu. Ya, jangan juga kita niat kita macam tadi kan. Bukan main dak kawan moto ini digawe nih. Moto nge-share sana nge-share juga sana ada iblis ada setan. Berkawan dia. Kita sibuk dengan itu. Ya, jadi berzikir kalau majlis taklim jangan apalagi main HP ya, apalagi kamu hati-hati ikhwan, maaf nih kalau keluar dari pembicaraan ini. Jangan berdagang jual beli juga masjid. Lewat online, mesen barang, mesen kuih, mesen apa, haram hukumnya. Ya, untuk buku kamu dah galak ke luar, mesen kamu. Warung fulan lewat Gosen, lewat Gojek, mesen jadi masjid, maya jadi masjid, haram hukumnya. Tak boleh itu. Ya, berdagang ataupun jual beli sama itu hukumnya. Hati-hati. Ya, fasilitas yang Allah mudahkan ini kadang-kadang kalau kita tidak backing dengan ilmu menjebak kita kepada kesalahan. Kesalahan. Jadi HP itu maslahatnya banyak tapi mudaratnya juga banyak. Bukan konten haram, pandangan haram yang model cek itu juga bisa merusak kita. Dan ini bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan juga sama. Hati-hati. Minta maaf ikhwan, kamu yang hobinya duduk di masjid, minta maaf ngaji dak, salat tidak, cuma berkelakar main HP. Hati-hati gawe kamu tuh. Sisip masjid jadi sebab kamu masuk nerakanya Allah. Kalau tak pacaknya go akhlaknya go adab di masjid mentu. Nak berkelakar betok mentu. Kelakar dunia hukumnya haram di dunia, di masjid. Kelakar dunia yang mubah itu bisa menghilangkan 70 tahun amal ibadah kita. Layanan kita setahun belum tentu dapat amal ibadah kita yang makbul. Hati-hati, kami ingatkan kepada ikhwan yang hobi duduk di masjid. Ya, niat etika bagus tapi gawe kamu bagus ke juga. Ya, kalau tak pacak ngaji Quran, tak pacak bermanjaan solat, muter tasbih apa-apa, berzikir, solawat. Jangan ngobrol, apalagi ngobrol yang sifatnya ghibah, namimah, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, di antara sunnah, ini sunnah biasanya dibahasnya tidak di kitab fikih. Kebanyakan dibahas panjang lebar di kitab-kitab yang sifatnya tasawuf, suluk. Masalah halal dan haram.
Tapi kamu bisa dapatkan di setiap kitab fikih ketika menyebutkan sunan som, sunnah-sunnah dalam berpuasa, di situ ditulis oleh para fuqaha ayyaftura bil halal, hendaklah berbuka puasa dengan makanan minuman yang halal. Ini babnya sebenarnya bukan bab fikih. Bab halal haram ini babnya tasawuf, babnya suluk. Memang keputusan halal haram itu lewat fikih, ya, tapi yang bab masalah ini tidak dibahas. Tapi setiap ulama fikih ketika membahas tentang bab sunnah puasa, di situ di antara sunnah hendaklah kita berbuka puasa dengan yang halal. Kenapa ikhwan? Wallah ada efek yang luar biasa. Kita semua ngerasakan di bulan puasa ini, dan ulama sudah nyampaikan, Imam Haddad menyampaikan, Imam Sya'rani menyampaikan, Imam Ghazali menyampaikan, semua salah, bahkan guru-guru kita, ulama kita perlu menyampaikan masalah kekenyangan, kenyang perut. Dalam puasa ini nafsu kita luar biasa, apa yang terjengok di jalan nak kita mbek galau, lalu kita tumpukkan depan mata kita, yang tersenggol cuma sedikit, meli ini 10, ada yang cuma separuh, ada yang tak tersenggol, ada yang makan sikok, kenyang kita. Hati-hati ikhwan, dalam masalah bab ibadah, kenyang yang halal itu berbahaya. Kekenyangan dari yang halal itu berbahaya. Kenapa? Bisa melemahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Buktikanlah diri kita dewek. Kalau sudah kekenyangan, nak ke masjid berat, semayang jadi berat, ngaji Quran mata berat kalau. Itu efek buruk kalau kita kenyang dari yang halal. Dari yang halal. Nah, kalau dari yang haram, dak nunggu kenyang, setegok bae banyu haram, sesuapan makanan yang haram lebih dahsyat efeknya dari kenyang dari yang halal tadi. Kita bakal terduduk, terlemes, dak ada semangat untuk ibadah. Kalaupun ada, minta maaf, bukan suudzon, kita tetap semangat datang ke masjid ibadah, tapi sudah bercampur dengan riya, dengan sum'ah, dengan segala penyakit-penyakit hati. Tak ada lagi keikhlasan karena Allah. Kenapa? Kalau sudah haram itu masuk ngerusak hati kita. Orang itu tidak akan taat dengan karena Allah, kata Rasulullah SAW. Beliau yang mengatakan, man akalal halal ata jawarihuhu sya'am abah. Siapa makan dari yang halal, maka dia akan taat kepada Allah, mau tak mau. Walaupun kita cuma makan gorengan sama banyu secangkir, tapi hebat ibadah kita, belum makan nasi, belum apa gitu, kuat ibadah kita, tapi dari yang halal. Yang kita makan tadi dari yang halal. Makanya ulama fikih menyebutkan dalam bab puasa, bab fikih, ketika sunan-sunan itu mereka tidak menyebutkan yang lain. Pertama kali ayyaftura bil halal, hendaklah berbuka puasa dengan yang halal. Ini sangat penting ikhwan, dan sangat berpengaruh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini bukan hanya kepada kita manusia yang lemah ini, kepada anbiya, kepada rasul-rasulnya Allah pun perintahkan mereka untuk makan minum dari yang halal. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Wahai rasul-rasul, makanlah kamu dari yang baik-baik. Makna yang baik situ adalah yang halal. Wa'malus salihah. Susunan ayat itu pertama memerintahkan makanlah dari yang halal, baru ada perintah dan berbuatlah amal soleh. Di sini menunjukkan, kata ulama, faktor orang bisa beramal soleh diawali dulu dengan makan dari yang halal. Waman akalal haram, kata Rasulullah, dan siapa yang makan dari yang haram, asad jawarihu syamaba, dia akan bermaksiat kepada Allah. Mau dak mau, naudzubillah min dzalik. Mana kalau sahurnya dari yang haram, bukunya juga dari yang haram, naudzubillah. Ngeri kadang-kadang kita ikhwan. Ya, ada sebagian uang dengar ikhwan, jangan dianggap hal sepele halal haram ini. Pergi tahlilan, sekarang masih banyak yang meninggal. Tahlil tetap jalan, idak malam tapi diadakan badal asar. Dibagikan, tak ada makan di tempat, pakai cap kalau bagikan. Ada masih terjinguk uang yang sengaja ngembek dua tanpa izin. Kalau dia puasa, perbuatan itu maksiat, maling atau maksiat apapun ikhwan, di bulan Ramadan sebagaimana mudha'af a'mal khairat, kalau amal-amal baik kita pahala berlipat-lipat ganda, maka maksiat, dosa yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini pun berlipat-lipat ganda.
Jadi kalau dia maling tadi itu di luar Ramadan, itu hukumnya besar dosa. Lain di bulan Ramadan lebih besar lagi. Sabar ikhwan, dinja sikok-sikok, bagi ke takjil, berebut, ngembek lagi. Ngomong sikok-sikok baik, dia ngembek 2, singit kena pula. Ya Allah, maling sudah nyengit ke lain lagi, nipu. Nah, itu belum dimakannya, begitu dianya, na'udzubillah. Kalau itu dinja kena anak bininya, na'udzubillah. Hati-hati ikhwan. Jadi makanan halal haram ini penting. Ikhwan rahimakumullah, Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Di antara makhluknya Allah itu tempat dan juga waktu, juga keadaan. Doa mustajab di antara sunnah di bulan Ramadan, masih seputar kita futur buka adalah berdoa. Doa indal iftar la turad, tak tertolak, ay mustajab. Berdoa ketika berbuka puasa itu mustajab. Ini disebut dengan syarafuz zaman. Kita mengenal ikhwan kemuliaan itu sehingga ibadah kita makbul, doa kita diijabah oleh Allah itu ada macam-macam sebabnya. Seorang doanya menjadi mustajab gara-gara tempat. Misal kebetulan dia di Mekah atau di Madinah, dia ada di depan magam Rasulullah, tempat yang paling mustajab di alam sejagat ini. Bahkan tidak melebihkan, ulama mengatakan lebih mustajab daripada orang berdoa di depan Ka'bah, berdoa di depan magamnya Rasulullah SAW. Dia ada di Raudhah, ini syaraful makan, kemuliaan tempat. Dia ada di Mekah, depan Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail, di magam Ibrahim, di depan Hajarul Aswad, Rukun Yamani, dan banyak tempat yang mustajab berdoa. Ini disebut dengan syaraful makan, kemuliaan disebabkan tempat. Kita orang yang biasa-biasa ini Pak, bukan ulama, bukan orang soleh, insya Allah akan diijabah oleh Allah kalau kita berdoa dengan mengandalkan tempat tadi. Al-makan bil makin. Kalau tempat-tempat tadi mulia, kan Allah sudah muliakannya. Kenapa? Ada sebab-sebab orang-orang yang mulia menjadikan tempat itu menjadi mulia. Termasuk kita juga di Palembang banyak tempat yang mustajab, yang termasuk mubarak adalah masjid dan musola. Kenapa? Disitulah tempat orang bermunajat, beribadah, tagarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak tempat masjid yang lebih mulia dari masjid lainnya. Kenapa? Lebih dulu didatangi para orang-orang soleh, termasuk banyak di Palembang ini. Syaraful makan, tempat bisa menjadikan doa kita mustajab. Kita orang yang biasa-biasa ini doa kita diijabah oleh Allah. Makanya orang tahan, ya, macam kita termasuk juga datangi kuburnya para aulia Allah. Kadang kita ngerasa tak puas dengan Palembang, kita nyari keluar Palembang, ziarah siano, ziarah sini, sampai kadang keluar dari negeri kita ke Hadramaut, ke Mekah, ke Madinah, ke Afrika, di mana tempat ada waliullah, di Baghdad, di Mesir, kita datangi ngembek keberkahan magam aulia Allah. Kita orang yang biasa ini, bahkan kita yang ahli maksiat, mempunyai keyakinan kalau aku berdoa depan magam wali ini diijabah Allah. Ini syaraful makan namanya, kemuliaan dari tempat. Banyak itu ikhwan. Nah, ada lagi syaraful zaman, kemuliaan itu didapatkan karena waktu. Waktu itu mulia dan dimuliakan Allah, maka ibadah kita pun menjadi mulia, doa kita pun diijabah oleh Allah. Minha diantaranya inda dubri sholat, setiap habis sholat, itu syaraful zaman, kemuliaan waktu. Kemudian kapan? Tadi ba'dal adzan, Rasulullah mengatakan ad-du'a ma bainal adzanain la turad, doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Jadi wong yang biasa-biasa pecah kita ni insya Allah diijabah. Makanya nasihat untuk diri kami dan kita semua ikhwan, terutama yang galak hobi duduk di masjid, kalau habis adzan nunggu qomat jangan berkelakar. Pertama, gawe kita buruk, kedua kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan untuk diijabah doa kita. Nah, khusus maghrib di bulan puasa ini ditambah lagi bagi umat Islam ini. Apa? Doa indal iftar, berdoa setelah buka puasa atau ketika sedang berbuka puasa.
Nah, tadi antara adzan dan iqamah, ini adanya di adzan dan iqamah, ditambah lagi kita sedang buka puasa. Maka di sini usi binafsi wa iyyakum bitaqwallahi ikhwan, jangan kita tidak banyak berdoa. Makan jalan, buka jalan, selip ke doa, walaupun di hati kita Allah Maha mendengar. Jangan cuma kita kadang-kadang maaf, apalagi kalau bukber, ngomentari kejadian tadi siang apa terjadi, ngomentari makanan minuman yang kita nikmati. Kadang-kadang sampai azan pun tidak terjawab, padahal jawab azan tetap wajib. Syarafuz zaman, termasuk yang Allah lebihkan waktu dalam keseharian kita, setiap hari kita dapatkan waktu sahur. Mungkin kalau tidak bulan puasa kita tidak bangun ikhwan waktu ini. Adzan lewat, kadang-kadang lewat nian, selesai bubar kita baru bangun dari tidur kita. Nah, berkat puasa ini kita dapatkan ini waktu sahur. Sahur itu waktu mustajab, akhir lail, thuluthul akhir. Itu waktu mustajab. Maka perbanyak doa. Ditambah lagi syarafuz zaman, kemuliaan waktu itu dari hari. Misal yaumil jum'ah wa lailatul jum'ah, hari Jumat, malam Jumat, ini lebih afdal dari selainnya. Wa huwa sayyidul ayyam. Perbanyak. Rasul mengatakan khamsun layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam dalam setahun yang tidak tertolak doa kita, pasti diijabah oleh Allah. Insyaallah tak lama lagi kita bakal dapatkan. Yang 2 sudah lewat, yang 3 insyaallah kita bakal dapatkan. Malam awal Rajab sudah lewat, malam nisfu Sya'ban sudah lewat. Nah, ada lagi malam Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Mudah-mudahan Allah temukan kita. Nah, ada satu malam yang kita temui terus, yaitu apa? Lailatul Jumat. Yang kelima Lailatul Jumat. Ini syarafuz zaman. Maka kita yang bukan ulama, bukan orang soleh, orang biasa nih, yakin ke kalau sudah malam Jumat berbanyak munajat kepada Allah, berbanyak berdoa. Nah, mana kalau malam Jumat itu ketemunya pas kita buka puasa, bertumpuk itu syarafuz zamannya. Kita buka puasa mustajab doa, waktu bainal adzan iqamah mustajab doa, malam itu malam Jumat mustajab doa. Ditambah lagi misal insyaallah hujan, ini juga syarafuz zaman, keadaan, hal. Ya, waktu hujan turun itu juga mustajab doa, bertumpuk. Nah, sekarang antum dapatkan subhanallah ikhwan, kita berada di Mekah hari itu. Pas buka bersama di Masjidil Haram. Syarafuz zaman dapat berkat buka. InsyaAllah ya Rabb, Allah tidak haramkan kita untuk mampu mendapatkan hal ini. Kita Allah takdirkan Allah untuk kita bisa berumrah atau melaksanakan haji insyaAllah ta'ala, menjumpai Ramadan di Mekah atau di Madinah, mengalami kehidupan yang indah dalam beribadah kepada Allah insyaAllah ta'ala. Ini mbeklah malam Jumat habis buka bainal adzan wal iqamah di Mekah, di depan Ka'bah, menyaksikan Ka'bah di Masjidil Haram, atau kebetulan subhanallah takdir Allah lagi di Raudhah, atau tak jauh di mana pun tempat di masjidnya Rasulullah, bertumpuk syarafuz zaman wa syaraful makan. Kemuliaan tempat, kemuliaan waktu kita dapatkan. Kemuliaan tempat, kemuliaan waktu kita dapatkan. Kita bisa ngambil itu di sini, bisa kita dapatkan. Walaupun tidak semua orang bisa. Kita bisa datang ke magam Kiai Merogan barangkali, ke magam habaib yang kita bisa kunjungi di maghrib hari, buka di sana barangkali. Cuma kayak kata kong bid'ah, tidak apa-apa, tidak dilarang juga. Ya, yang penting jangan semayang di kuburan. Ya, buka ngambil berkah, berdoa depan magam wali, mustajab doa. Syarafuz zaman, syaraful makan. Nah, ini ikhwan rahimahullah akan lebih sempurna lagi. Bahkan yang satu ini sebetulnya dia penentu. Penentu dia. Apa tuh? Syaraful lisan, kemuliaan lidah, kemuliaan mulut. Syaraful makan, wa syaraful zaman, wa syaraful lisan. Kalau 3 ini sudah terkumpul, Allahu Akbar, sederajat dengan doanya para aulia Allah. Dia pastikan doa kita mustajab. Syaraful makan kadang kita dapat, kadang tidak ikhwan. Kebetulan kita di rumah, mungkin kita dekati tempat mulia di rumah, uji kita. Padahal kalau kita uang dulu ikhwan, kamu ngalami. Mungkin ada sebagian rumah kita masih ada. Setiap rumah yang anda tahu di rumah baik, di rumah-rumah Palembang, itu ada pengambenan khusus sholat. Bilik semayangan itu pasti ada di rumah-rumah uang dulu. Ya, minagi dah Allahu a'lam.
Ya, belik semayangan, ada ambennya, ya, ada tempat bekijing di Gunung Palembang tu. Ada dulu. Nah, itu tempat yang paling afdal. Ma'bad, tempat ibadah. Tempat bermunajat, tempat kita sujud, tempat kita menangis di hadapan Allah. Nah, mungkin di rumah kita tak katik, anggaplah. Ya, nak ke masjid kita tak selalu ada di masjid. Nak ke Magam Wali kita bukan kuncen kuburan, tak setiap hari di Magam Wali. Ya. Nah, nyari waktu mustajab. Mungkin waktu mustajab tadi kita sudah sebutkan, ada hal yang kita tidak dapatkan itu sudah lewat. Misal di waktu duha. Sebenarnya waktu itu kapan be mustajab, cuma ada memang tafdil yang dilebihkan Allah. Ya, waktu siang hari ba'da dhuhur. Mungkin tidak banyak keterangan yang mengatakan mustajab li doa, tapi boleh saja Allah kalau menghendaki itu mustajab. Syaraful makan, syaraful zaman ini boleh kita miliki, boleh jadi kita tidak dapatkan itu ikhwan, karena tempat yang jauh tidak ada pada diri kita, waktu yang mungkin kita tidak mendapatkan. Tadi contoh malam Jumat, mungkin selain malam Jumat tidak termasuk mustajab secara umumnya, ya. Tapi sikap ini ikhwan ada sama kita galau-galau. Syaraful lisan, kemuliaan lisan, kemuliaan lidah. Dan inilah yang penentu ya ikhwani. Antum punya syaraful zaman, punya syaraful makan, tapi tidak punya syaraful lisan, belum tentu diijabah Allah doa kita. Tapi syaraful makan tidak dapat, kemuliaan tempat kita tidak dapat, kemuliaan zaman waktu kita tidak dapat, tapi lisan kita mulia, maka di mana tempat diijabah Allah doa kita, kapan pun waktunya diijabah oleh Allah doa kita. Kemuliaan lidah. Orang suka makan haram, berdoa di raudhah, tak bakal diijabah Allah. Orang makan haram, minum haram. Yang haram kita semua paham, bukan berarti anjing, babi atau khamr. Apapun yang kita dapat dengan jalan yang tidak diridhai Allah, tidak disahkan Allah, tidak dihalalkan, maka hukumnya menjadi haram. Maka tadi ulama menekankan di antara sunnah buka puasa dengan yang halal. Maka ketika antum dapatkan yang halal itu paling halal, ada tingkatan halal sebatas halal, ada halalan thayyibah mubarakah, maka dulukan makan dari yang halal thayyibah mubarakah ini. Itu yang kita santap bareng-bareng anak bini kita. Biar apa? Dia yang akan menjadikan kita kuat ibadah di depan Allah. Nah, balik tadi ikhwan, kemuliaan tempat, kemuliaan malam. Habis buka puasa malam Jumat bainal isya'ain, hujan deras, ente ada di Mekah. Tapi maaf, lidah kita banyak nyentuh yang haram, makan haram, minum haram, maka tidak ada terfungsi yang lain-lain tadi ikhwan. Asbabul gobul bisababis syaraful zaman wa syaraful makan yunafi, seakan-akan tidak ada wujudi keadami, tidak bermanfaat. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Secara umum Nabi pernah menceritakan kepada kita ikhwan, di kitab Arba'in Nawawi disebutkan juga, dan tentu ini hadis Nabi banyak diangkat di macam-macam kitab. Ini sering kita sampaikan. Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, rajulun yutilus safar, ash'atha akbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb ya Rabb. Ada wong, kata Nabi, seorang laki-laki diumpamakan Nabi dalam hadis ini, tapi masuk galau, lanang betina masuk galau. Yutilus safar, dia musafir, perjalanan jauh. Ikhwan, musafir itu termasuk kelompok yang mustajab doa. Walaupun dia wong biasa, bukan karena dia, tapi hal keadaan dia itu yang membuat dia diijabah. Musafir, tapi dengan catatan bukan safar dalam bermaksiat, bukan safar untuk maksiat. Termasuk nanti antum sebagian bakal mudik nih, ya. Kesempatan kami berwasiat untuk antum doakan kita orang yang tidak mudik ini, ya. Musafir itu mustajab. Walaupun mungkin kemarin ada yang safar ke Jakarta, ke Tanah Abang, atau sampai ke Surabaya, datang langsung ke pabrik kain, ke pabrik sarung, embek barang, dia musafir, mustajab doanya. Walaupun tujuannya untuk dagang, ngejar dunia, tapi yang halal, mustajab. Apalagi perjalanan itu jauh. Yutilus safar, ash'atha akbar, keadaannya luluh, kotor, berdebu. Kalau wong nyingoknya dak kata yang simpati. Wong macam ini karena safar,
Ada juga yang memang maaf penampilan sehari-hari. Wong itu kita juga penampilan baju sederhana, penampilan sederhana. Ya, dari derajat ekonominya pun sederhana. Bahkan bisa dianggap wong derajat rendah. Kadang galak dikucil ke wong. Kadang-kadang disepele ke wong. Padahal boleh jadi ini orang mugharrab dekat sama Allah. Dan memang kebanyakan orang sufi, orang soleh itu tidak mau menampilkan glamor dunia pada diri mereka. Mereka paling alergi yang seperti itu. Mereka pakai yang sederhana, tapi bukan menghina ke diri, bukan. Pakai baju koyak, sono koyak, enggak. Itu menghina ke diri. Maki yang pantas, tapi tidak dengan berlebihan. Sesuai kebutuhan, bukan kemauan. Kadang-kadang dikecilkan. Karena penampilan tadi, dasar repot-repot. Kalau kita pergi baik ikhwan, kamu wong kaya, wong berduit, atau kamu seorang tokoh ulama yang hebat, begitu ada undangan sifatnya umum, kamu berpakaian sederhana nih, tidak menunjukkan lambang kamu, simbol kamu sebagai wong kaya, tidak nampakkan diri kamu sebagai ulama. Begitu kamu sampai, tidak kata yang nyambut, tidak kata yang nyuruh kamu masuk ke dalam, karena manusia mandang casing. Ya. Nah, wong tak tahu ini ulama besar, ini orang soleh, ini mugharrab. Kita tak tahu. Kadang dikecil ke wong, di kampung direndah ke wong. Kalau ada acara nak ngerembuk tentang masalah, budak pernah diajak wong. Kalau dia ngusul ke sesuatu juang, diamlah kata melak menang beda, usah melak ngusul. Dikecil ke wong. Ya. Kalau ada doa, tak serung ke wong mik ini. Dianggap pun tidak mustajab. Padahal seperti itu kadang-kadang mugharrab, dekat sama Allah. Nabi mengatakan mereka itu lau aqsama Allah la abarrah. Kalau mereka bersumpah menyebut nama Allah, langsung ditunaikan oleh Allah. Yutilis safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, ngangkat tangan, pakai adab doanya. Macam kita minta maaf kalau sudah depan Ka'bah, depan Nabi, nangis itulah berdoa. Ya, depan kubur wali, apalagi dengan beban macam-macam di benak kita ni, sampai nangis kita. Hadirnya nanti kita minta sambil ngangguk-ngangguk depan Allah, ya, dengan wasilah aulia Allah, dengan wasilah para aulia dan tempat atau waktu tadi yang mustajab tadi. Nah, wong ini sama pakai adab ikhwan, berdoa yamuddu yadayhi ila sama, ngangkat tangan dia berdoa, minta, nunjukkan fakir. Bahkan di situ Rasul menggambarkan dia bukan bisik-bisik, bukan dia dalam keadaan lalai, hatinya benar-benar kontak, dia meneriakkan nyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Oh, munajat hebat. Empat hal ini menjadikan mustajab doanya sebetulnya ini. Musafir, asy'atha akbar tadi, terus berdoa ngangkat tangan, menyebut nama Allah sambil berteriak pula. Uji kita, wah, kalau kita nyengok adong macam itu ikhwan, kita nyengok adong nangis-nangis berdoa di sini. Ya Allah, mustajab nih doa gitu. Ya, uji kita mustajab nih. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa ayyustajabalah. Orang itu yang seharusnya mustajab doanya, tapi makannya dari yang haram, kata Rasulullah. Minumnya dari yang haram, pakaiannya pun dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Faistajabalah, bagaimana mungkin nak diijabah doanya oleh Allah? Contoh satu lagi, dalil, jangan kita sepelekan masalah halal haram ini ikhwan. Duduk di warung kopi, duduk di restoran, makan sapsup, makan 12, pastinya berapa? 9 ngaku. Dianggapnya biasa. Oh ikhwan, dengar ikhwan, ini ajaran guru-guru kita, kiai-kiai kita. Mereka punya sifat warak luar biasa. Kalau model dia beli gorengan, yang model gorengan tu kembar siam, pisang goreng, duit kok berdempet, tak berani disentuhnya. Kecuali ngembek dua-duanya, beli dua-duanya. Kalau nak beli sikok, ngoyakkannya tu takut dia. Ngapa? Begitu dia terkoyak, misalkan 2 pisang goreng ini kan berdempet, kan kita pisahkan, ngembek sikok baik kita nak beli. Itu sikok pasti tak bakal gato letaknya tu. Bukan makin lading, bentuknya juga bentuk ciptaan pocok kompor. Begitu dia ngoyak ke sifat tabiat kita, ngembek yang besar. Kalau ahli warok tak berani dia, aku dah galak makan yang ini ngapo, kaki aku salah tetah. Kalaupun dia berani ngembek, tetaknya 2, yang sedikit yang lebih kecil itu yang diembeknya, yang besar tak diembeknya.
Yang cak itu pun mereka hati-hati ikhwan, takut. Nah, dengar hadis Rasulullah yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita tentang solat. Nabi SAW mengatakan seorang yang solat, ini sering kami sampaikan karena kami butuh doa, kami butuh nasihat untuk diri kami sendiri. Seorang yang solat, ingat Nabi ngomong solat, bukan Nabi ngomong tak solat orang itu. Atau Nabi menambahkan seorang yang solat tapi tak sah, Nabi tak ngomong. Nabi ngomong seorang yang solat menggunakan pakaian, yang pakaian tersebut dibelinya dengan harga 10 dirham. Tapi kata Rasulullah, dari 10 dirham itu ada 1 dirham duit haram. 10 dirham beli baju, gamis baru, rida, peci baru, kata kelas 100.000. Dari 100.000 ini Pak, kalau kita ambil ukuran yang diumpamakan Nabi, berarti 90.000 duit halal, 10.000 duit. Tapi ulama memperjelas lagi dari apa yang mereka banyak tahu dari hadis Nabi, kalau boleh diumpamakan bukan 9 dengan 1, kalau kita umpamakan cak 100.000 tadi ikhwan, 99.000 halal, 1.000 cuma yang haram. Perbandingan yang lebih kecil lagi. Apa kata Rasulullah? Dia salat menggunakan itu pakaian yang dibelinya bercampur dengan duit haram, lam yatakabbalallahu salatahu. Allah tak terima salat orang tersebut. Sah secara hukum fikih boleh jadi. Tapi yang kita harapkan dalam ibadah apapun ikhwan bukan cuma sah tapi gobul. Beda ikhwan, sah itu belum tentu gobul, tapi gobul sudah pasti kesah. Contohnya apa? Ya ini tadi, orang salat, salatnya benar, Fatihahnya benar, bahkan dijadikan imam, dia ngapal Quran, fikihnya pakem, bahkan ahli fikih. Tapi dia salat pakai baju yang dibelinya dari yang bercampur, campurnya tidak sama. Bukan haramnya lebih banyak, haramnya cuma 1, yang halal 9. Dibelinya, dipakainya, maka akibat dia membawa barang haram di badannya tadi, maka tidak diterima Allah salat hamba tersebut. Jadi faktor halal-halal ini, halal-haram ini sangat penting ikhwan. Ini kami ingatkan juga, minta maaf ikhwan, kita ini kadang-kadang niat maling, niat nipu dah ada, tapi kadang-kadang kondisi kepepet membuat kita lupa. Apalagi nak lebaran ini, tak lama lagi ngejokan anak bini kita pakaian, ngejokan lebaran makanan segala macam. Kadang-kadang kita naudzubillah min dzalik berbisnis dengan cara yang haram, nipu, mudike, ngurangi timbangan, ngubah merek dan seterusnya. Hati-hati ikhwan, tak selesai sampai di situ. Jadi ulama mengatakan, sebagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan, jismun nabata minal haram an-naru aula bih. Tubuh yang tumbuh dari yang haram itu neraka lebih tepat untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, balik kepada tadi yang awal kita bahas, wa ikhwanah makumullah, kalau antum nak nyoba tapi tidak usah kita coba. Antum yang istiqomah sembahyang tarawih di sop depan, belum adzan isya lado di masjid, salat tu dah atik ngantuknya, katik lesunya semangat. Kalau nak nyoba tapi jangan dicoba. Coba makan yang haram sedikit baik. Sedikit baik, coba ke? Apalah efek yang kita rasakan? Akan nampak ikhwan, akan nampak. Sebagai penutup ikhwan, ini cerita pernah kami sampaikan, ya. Jadi ada wong ini punya pekerjaan sebagai godi. Godi itu jaksa, hakim. Minta maaf kalau ada yang pekerjaannya di sini. Namanya hakim dari zaman dulu kala, bahkan dari zaman sebelum umat Rasulullah itu dapat cobaan biasanya masalah suap menyuap. Suap menyuap. Jadi mereka bisa mendatangkan hukum itu tergantung siapa yang mayar. Wong salah pacak jadi benar, wong benar pacak jadi salah. Nah, godi ini wongnya punya iman. Tapi kadang-kadang imannya lagi nurun, pas begitu kuat njuan tadi, besarnya tadi terimonya juga. Yang syubhat-syubhat tariknya, tapi dia tahu ini haram merusak diriku dan anak biniku.
Jadi setiap dapat duit halal dipisahkannya, duit haram dipisahkannya juga, disimpannya. Anak bini tak tahu, dia taruh yang dia punya 2 tempat ikhwan, 2 tempat, 2 peti atau 2 laci besar. Duit haram ditaruhnya di satu kotak, duit halal ditaruhnya di satu kotak. Singkat cerita, Godi ini pas sudah tua, pensiun, sakit berat dan menjelang ajal, nak meninggal. Begitu nak meninggal, dia panggil anak bininya, keluarganya, tunjuknya bermacam-macam wasiat. Di antara wasiatnya, aku nak nyampe ke sama kamu, aku ni ada nyimpen duit di kamar, duit tu bertahun-tahun ku kumpul ke, ada 2 tempat, 2 peti besar isinya penuh. Wah, senang kalau lupa kalau nak meninggal tu, dengan bakal dapat waris. 2 peti tu duit galau pak, duit galau isinya. Cuma kata bapa yang tadi, sikok hati-hati, peti itu isinya duit haram, jangan kamu sentuh, jangan kamu nikmati itu. Nah yang sikoknya yang halal itu berbagilah kamu dengan baik, nikmatilah berkah. Begitu nyampe ke macam ini, narik nafas, meninggal. Belum menunjuk tahu yang halal tu yang mano, yang haram tu yang mano. Jadi anak bini ini bingung, nabak ni belum selesai, baru menunjuk tahu ninggalkan 2 peti duit, sikok halal, sikok haram. Yang mana yang halal, yang mana haram tak tunjuk merek. Tak tahu. Pas mereka sudah wafat, bapaknya sudah selesai kalau masuk bilik nyari mana peti tu. Adonian peti tu di duit kok, merek pula dua-duanya. Peti besar, merip katik nomor, katik huruf, katik tanda, kali ini halal ataupun ini haram. Jadi bingung dia. Apalagi bapak tadi ada rasa takwanya, wasiat, jangan kamu sentuh, jangan kamu makan yang haram itu. Begitu mereka masuk, ingat 2 peti ini, bingung. Uji kita yang tercugak atau Palembang. Nak dimakan ini kaget salah, tak dimakan ini duit. Masya Allah. Jadi mak mano, katik tanda, katik alamat ikhwan. Sudah balik-balik yang macam ini kita bertanyalah sama ulama tak ada best solusinya. Jangan kita nguntal ke duit logam. Iya. Kalau ketemu Garuda, zaman kita kecil itu. Jadi datang ke ulama, nyelaskanlah, ya Allah, luar biasa itu ulama. Abah kamu orang hebat. Walaupun dalam kehidupan dia masih nimang, tapi tidak disentuhnya, tidak dimakannya, disisihkannya yang halal sama yang haram. Tapi itulah Ustaz, kata anak bini tadi itu, bak ni tak selesai nunjuk wasiat, belum nunjuk tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, meninggal. Oh macam itu. Jadi masalahnya di sini kami ni bingung. Kami juga takut salah mbeh. Kalau tambah yang diharam, naudzubillah, kami juga tahu itu bahaya, bak juga wasiat. Jadi mana lah solusinya? Ya, mana solusinya? Tahu kiai tadi, ada solusinya. Ya. Tolong kaget kamu embek dari duit yang kotak kata kelas sebelah kanan. Embek sedikit, belikanlah makanan. Nah, di pesantrenku ini ada budak, Masya Allah, ahli ibadah, semayangnya hebat, ibadahnya hebat, bangun tahajudnya hebat, dari subuh sampai isyraq tak terpejam-pejam, matanya melek, wigitnya hebat, kenceng segala macam. Nah, dari duit itu mbek sedikit beli ke makanan, gawak ke sini. Terus mak manu kiai, ya sudah gawak ke dulu, gawe ke dulu kiai tadi. Sudah mbeknya dari kotak sebelah kanan, duit itu sedikit, dibelikannya makanan, gawaknya ke kiai. Boleh kiai tunjukkan, kamu jenguk budak itu. Masya Allah, mereka saksi kedai, Masya Allah, solatnya, ibadahnya, segala macam, pakem. Nah sekarang ini nak kunjuk ke dia, nak kunjuk ke dia, panggillah budak tadi, wala ta'al. Nah ini rezeki buat kau, makanlah, nikmatilah. Yo, makasih kiai, terima kasih kiai. Bukan dari aku, tapi ada orang ini ngunjuk kau, makanlah. Makan budak kiai ngunjuk. Begitu makan, ya kiai nak nunjukkan, nak bukti tadi. Sikok di antara mereka tu disuruhnya melok nyaksikan mak mana kehidupan budak ini. Nginap pas subuh di masjid biasa, pertama kali masuk masjid budak itu.
dak kejingoan Pak. Dak kejingoan. Masih di kamar, masih tidur. Bangunkan dengan kencang, hanya bangun dia. Pas bangun parak subuh, bangun sempat solat cuma 2 rakaat, adzan subuh, habis adzan subuh solat. Habis solat biasanya dak bergerak, duduk iftiras. Ini mulai geser, mundur ke belakang. Bigit, ngayun dia. Tertidur berapa kali? Sudah kata Kiai, tak usah nunggu sampai maghrib. Coba mbek sikok lagi. Mbek lagi dari peti yang sebelah kiri. Mbek ke duitnya sedikit, belikan makanan, gawak ke sini, nak kunjuk ke juga sama dia. Jadi Kiai tadi nyadikan budak ini seakan-akan jadi barang untuk percontohan, untuk meyakinkan apa yang dikatakan Rasulullah itu hak. Beli ke makanan yang sikok lagi, diinjukkan sama budak itu tadi. Begitu dia minum, dia makan, subhanallah, biidznillah, bangun balik asal lagi. Bangun jauh sebelum adzan subuh, duluan nyampe ke masjid, solatnya kencang, ibadahnya kencang, dari subuh sampai esok tidak majam. Dah, jelas yang mana halal, yang mana haram. Paham kami kata mereka. Jadi yang pertama itu haram, kotak yang kedua itu yang halal. Sallu ala Nabi. Hakadha ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, kenapa ulama, balik sekali lagi kami sampaikan, menekankan termasuk sunnah. Ya sebenarnya ini wajib, ya. Cuma kita kan butuh banyak ibadah di malam Ramadan itu. Makanya ulama wanti-wanti menyebutkan, ini ulama fikih, kalau ulama tasawuf jangan kamu tanya, pasti sangat menganjurkan masalah itu. Hendaklah termasuk sunnah ketika berbuka puasa, berbukalah dengan yang halal. Karena itu akan memotivasi jasad dan ruhnya kita terutama untuk kuat beribadah kepada Allah. Tapi kalau sudah masuk yang haram, na'udzubillah min dzalik. Nah, balik tadi ikhwan pembahasan tentang syaraful makan, syaraful zaman, wa syaraful lisan. Kemuliaan tempat tidak akan bermanfaat kalau lisan kita buruk. Kemuliaan tempat dan waktu, bahkan ditambah lagi waktu yang mustajab, waktu yang berkah, itu pun tidak akan bermanfaat kalau dibanding dengan lisan yang buruk. Tak dapat tempat mulia, tak dapat waktu mulia, tapi lisan mulia, dipastikan insya-Allah dia akan mulia dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ad-du'a kal miftah. Doa itu bagaikan kunci. Walikulli miftah asnan. Di setiap kunci itu ada gigi-giginya. Ya, kalau tak percaya buka kunci motor kamu. Ya. Nah, wa asnanuhu luqmatul halal. Gigi-gigi kunci itu adalah suapan-suapan yang halal. Suapan-suapan yang halal, artinya makan minum yang kita makan dari yang halal. Itulah yang akan menjadi terbukanya langitnya Allah untuk memberikan mengijabah kita dengan doa-doa kita. Nah, apalagi ikhwan sekarang luar biasa, kita lagi diberikan Allah kesempatan untuk memuliakan kita punya lidah. Dengan apa? Memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak maca Quran. Lidah ini berkah, maka ditambahlah lagi kemuliaan itu. Antum jago dari yang haram, antum tambahi berkah dengan berkata yang baik, tidak berkata yang buruk, tidak pernah ghibah, namimah yang kemarin kita bahas, ya, tidak pernah mencaci, tidak pernah namimah, tidak pernah bersumpah palsu. Maka kita tambah dengan Quran akan menjadi berkah kita punya lidah. Mustajab doa kita insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Terakhir kami mesen untuk antum sekalian, tolong doa ke kami, keluarga kami, santri-santri kami, dan semua orang-orang yang bersama kita di majelis di saat antum sedang berbuka puasa. Doakan, ya, doakan umat Rasulullah, doakan wong-wong yang na'udzubillah yang kita saksikan mereka tidak puasa, ya, tidak puasa dan tidak merasa berdosa. Kita doakan, jangan cuma kita membenci mereka ikhwan. Ya, tadi seperti yang kami sampaikan, banyak ini kami saksikan budak-budak muda terutama, ya, bukber sana, pindah kafe sini, pindah restoran sana, nyoba restoran sini, tapi mereka subhanallah dak solat maghrib, repot dengan buka bersama nyobai. Nah, kita punya keluarga banyak juga ikhwan yang di bulan puasa ini kita sedih melihat mereka, wong bergebuk, ya, muka Quran, dia muka lapak, entah di online, entah muka lapak nianan.
bertambah semangat, tambah lagu, tambah semangat, tambah ngejar. Na'udzubillah, minta maaf ikhwani. Kami tidak menghina, tidak menghalangi antum untuk ngejar nafkah, tapi jangan sampai merugi dan menyesal kita di yaumil qiyamah. Inilah yang dikatakan yang antum dengar setiap malam. Surat ini dibacakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum. Tapi mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia mereka, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tambah bergebuk. Yang tadi sempat ngaji Quran, tak sempat lagi ngaji Quran. Kemarin masih hadir tarawih, tak sempat lagi tarawih. Nah, tambah semangat online. Tambah semangat Allah ikhwan, nyesal pasti. Carilah sesuai kebutuhan kita. Kaget kalau sudah kita tak sanggup lagi ke masjid, baru nyesal. Lah loyo, lah sakit, lah macam-macam. Tak pacak lagi megang Quran, lah geger-geger. Bukan nunggu tua geger tu ikhwan. Penyakit didatangkan Allah. Banyak budak umur masih belasan kena penyakit gula yang ekstrim, kena stroke, sehat walafiat, lagi ngobrol, lagi sehat duduk, tahu-tahu maaf, yang kena stroke ini bukan orang yang olahraga, rajin olahraga. Jangan kita ponis, oh itulah jangan olahraga. Tidak, yang jangan olahraga boleh jadi kena. Tapi yang rajin olahraga, bahkan anda punya sohib itu check up complete, general check up itu dia lakukan hampir sekian bulan sekali. Baru berapa hari check up, Masya Allah, dokter mengatakan tidak ada masalah, cakep kalau dia bekerja di perusahaan asing. Baru berapa, 2 hari dari situ, besok meninggal. Apa dokter? Jantung. Padahal kemarin check up, pasti apa-apa. Nah, kalau sudah datang itu semua stroke, dah acak lagi ngaji, dah acak megang Quran, maaf, na'udzubillah, ngambil uduk, minta tolong. Apa saat itu kita baru nak bergerak? Tidak ikhwan. Ya, antum ngaji guna dah selesai. Wallah, rugi. Antum dapatlah untung besar. Masya Allah, baju budak selusin sewang itu beli ke? Ya, tetap pasti akan nyesal. Ketika orang lain, Masya Allah, dia nyari, kita nyari ikhwan. Tapi ada batasannya. Sekarang waktu yang Allah buat tijarah akhirat. Pahala kamu ku lipat-lipat gandakan Allah. Mampu solat 2-3, tahan ngembek nak 11 baik. Saya tidak menghina 11 ya. Tapi kondisi kau mampu 2-3, ngapa ngembek 11? Sibuk nak online tadi. Ngaji Quran tak sempat. Habis buku masih online. Wong tarawih online. Ai jelas main di rumah aja, yang penting semayang. Kata satu kita 2 kat boleh tarawih. Nah kau. Yang kau kerja apa? Bahkan kadang-kadang naudzubillah bininya dilibatkannya pula. Rasulullah SAW aikidu ahlahu, membangunkan anak bininya di 10 terakhir untuk ibadah. Hati-hati yang kami sampaikan tadi ikhwan. Datang mikir mulai bini kita lah, anak kita lah, atau kita pribadi mulai pas duduk di ruang depan tengok caknya beber ni lah lama mulai nyari dasar tukang bebernya di mana, tukang nyaitnya putar sampai balik maghrib di jalan sampai rumah capek. Sudahlah capek malam tarawih di rumah belah. Kita tak sadar kita sedang ditipu daya oleh syaitan. Ya, bukber tadi Tuhan, makin banyak orang adakan buka bersama. Memang niatnya silaturahim. Tapi kita harus perhitungan juga ya Tuhan. Ya. Kalau guru kita ngundang ya dalam acara haul itu labas. Itu pun kita ngatur. Ya kalau sekarang kumpul-kumpul baik bukber alumni SMA Pulania, alumni ini, alumni itu. Makan di rumah jadilah berkah. Ya. Kalau sekadar yang sifatnya lebih banyak melalaikan, tapi kalau di situ ada ketaatan yang besar, silaturahmi yang besar, bahkan ada nilai dakwahnya, boleh. Ya, tapi kalau sekadar ya antum paham yang kami maksud, ya orang ini sekadar latab ya, bukber sana bukber sini. Besok tempat kau pula, besok mau kau datang, aku datang tempat kau. Oh jadi, ya habis yang terawih biasa 2-3, 11 jadilah hakada, banyak keburukan sampai masuk 10 terakhir. Malah kita tidak nambah taat, bahkan nambah jauh, bahkan na'udzubillah min dzalik, terjun ke maksiat. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi perkumpulan kita pada siang hari ini. Allah jadikan di masjid ini syahidan lana alaina hujjalana alaina. Ja'alna iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inni a'udzubika min qawlin bila amalin wa nastaghfiruka min dzalik. Allahumma ja'alna wa ahbabana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma ja'al hadzal masjid syahidan lana la alaina hujjalana la alaina. Allahumma farik al-furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan.
وبارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم لا تحرم خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرم خير ما عندك بظلم ما عندنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وإنا عليه. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا بلا فتنة ولا محنة ولا عتاب. واجعل اللهم لنا إليه يا ربنا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا فتنة ولا تعب. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان. وهل بيننا وبين أهله واقبض أن أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا.